Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Loh Dewi Hanawati, mahasiswa BPG IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk praktik pembelajaran siklus 1, saya menggunakan model Discovery Learning dengan strategi flip pada materi suhu dan termometer di kelas 7A SMP Negeri 1 Sukasada. Berikut ini adalah video rekaman pembelajaran yang saya lakukan. Halo. Halo. Halo anak-anak, selamat pagi. Iya, selamat pagi semuanya. Iya, gimana kabarnya nih pagi ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Bisa Ibu minta bantuannya dari ketua kelas untuk memimpin doa? Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan diri masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Gus. Nah, kemudian Ibu akan mengecek kembali kehadiran kalian. Kira-kira ada teman kalian yang nggak ikut join hari ini? Ada, Bu. Ada? Kemarin rasanya ada yang minta izinnya. Siapa rasanya kemarin minta izin? Budi, Bu. Hadir? Budi Arte ya, karena katanya sembahyang. Ya, nanti semoga di pembelajaran berikutnya mereka bisa hadir ya. Iya, hari lahirnya Pancasila, berarti untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita nyanyi dulu yuk sebelum belajar. Yang lain bisa bernyanyi mengikuti Agus. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Iya, terima kasih sudah bersemangat sekali bernyanyi Garuda Pancasila. Ibu mau minta bantuan sama Bama. Bama kasih pimpin dulu teman-temannya untuk tepuk PPK. Yuk. Tepuk PPK. Religius nasionalis mandiri gotong royong integritas. Ya, bagus. Tepuk semangat. Semangat. Semangat sekali, semangat pagi semuanya. Jadi semoga di awal pembelajaran ini kita semangat sampai akhir pembelajarannya. Jadi kita hari ini mau belajar apa ya? Kalau dilihat di gambarnya, Belajar suhu dan termometer, Bu. iya, suhu dan termometer. Ada teknik penilaian yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Jadi saat pembelajaran IPA hari ini, nanti yang dinilai dari kalian itu adalah nilai sikap, nilai keterampilan, dan nilai pengetahuannya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini ada kalau kalian masih ingat nggak pembelajaran yang sebelumnya? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Pelajaran minggu lalu tentang campuran dan zat tunggal serta sifat-sifat materi. Iya, berarti masih ingat ya. Atau kita coba bermain kuis dah ini. Ada word wall. Kita main kuis dulu yuk sebelum belajar. Nah, ya kita cek jawabannya. Twing, twing, twing. Wah, betul semua. Nah, kalian pernah merasa sakit nggak? Sakit demam? Pernah nggak?
Ya, Pernah, Bu. pasti semuanya pernah demam ya. Apalagi kalau cuacanya tidak bagus gitu, kadang dingin, kadang panas, atau musim hujan, pasti ada yang sakit demam ya. Nah, kira-kira nih Ibu ada gambar nih. Ada orang apa ya kira-kira di gambar ini? Ada yang bisa bantu nih menjelaskan gambarnya ini? Gambar anak kecil yang sedang diperiksa menggunakan indera praba atau tangan. Iya, berarti di sini anaknya ini anak kecilnya yang sakit ya. Kemudian di sini kalau ada orang yang sakit demam, biasanya tubuhnya merasa lebih hangat ya. Jadi badannya itu terasa lebih hangat. Kemudian kalau diraba pakai tangan terasa lebih hangat dari biasanya. Nah, kalian tahu nggak kalau zaman dulu ada pengobatan alternatif? Kalau misalnya kalau zaman dulu kan dokter masih jarang ya. Nah, kalau ibu kecil itu dulu digunakan kompres yang alami. Jadi dikompres kepalanya menggunakan obat tradisional. Kalau di sini ibu Pak dikompres dengan apa nih? Gambar apa nih? Ya, ada daun biu. daun pisang. Kalau bahasa Balinya itu plosor daun biu. Jadi bagian yang muda. Ada juga orang yang mengompres pakai bawang ya. Ada juga pakai daun dadap gitu ya. Ya, ini adalah cara tradisional yang masih digunakan masyarakat. Mungkin sekarang udah jarang ya, karena udah ada pengobatan-pengobatan yang lebih canggih. Tujuannya untuk apa kira-kira? Biar apa? Menurunkan panas demam. Apa? Coba jawabnya. Oh iya. Menurunkan panas. Menurunkan panas serta demam. Iya, bagus sekali. Nah, kemudian Ibu punya gambar yang lain. Coba kalian perhatikan di sini. Nah, saat pandemi di beberapa tempat umum pasti ada aktivitas seperti ini. Nah, nih, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Kira-kira ini gambar orang apa ya? Orang lagi cek suhu. Nah, coba siapa yang menjawab? lagi Atau mau cek bantu suhu. menjawab? Coba Dwi. Nah, Dwi Antari. Ini orang ngapain ya? Orang yang lagi dicek suhunya menggunakan termogan, Bu. Wah, Dwi udah tahu ini namanya termogan ya. Ibu kira ini ditembak loh, ditembak laser. Enggak ya? Jadi Tidak, semua Bu. udah tahu ini bahwa ini alatnya namanya termogan. Kalau kalian ke sekolah kan biasanya dicek suhu pakai termogan juga ya. Kita mau bandingkan kedua gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi. Ini gambar pertama, ada gambar anak yang diraba dahinya. Kemudian yang kedua ada gambar orang yang dicek suhu dengan termometer yang ditembak. Kira-kira Ibu mau menanyakan apa sih persamaan dari kedua gambar ini? Pengecekan suhu. Sedang Ya. melakukan pengecekan suhu. Cek suhu, Bu. Ya, tapi bedanya apa di sini? Bedanya. Satu menggunakan alat peraba, yang satu Gambar pertama menggunakan alat peraba. Ya, yang satu pakai alat peraba, yang satu pakai alat ukur ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, jadi yang pertama kalian nanti mampu menganalisis hubungan suhu dan termometer dengan benar. Dan yang terakhir itu adalah melakukan kegiatan percobaan dan mampu menyusun laporan percobaan dengan benar. Ini kita ke tahapan yang keempat, yaitu tahapan presentasi hasil. Ya, Google Classroom kalian itu sudah Ibu kirimkan. Di sana ada LKPD, ada materi ajar, ada video panduan, kemudian ada video pendukung materi. Untuk forum diskusi yang di Google Classroom juga sudah Ibu lihat ya. Sudah Ibu lihat, kalian ada yang diskusi tentang hipotesis, ada yang diskusi tentang identifikasi masalah. Nanti saat presentasi ini sudah Ibu undi. Jadi kelompok 1, kelompok 2 di sini menyajikan hasil diskusinya pada nomor 3 dan 4. Identifikasi masalahnya ada dua gambar yang menunjukkan cara mengukur suhu badan yang berbeda. Baik ya. Jadi ini dugaannya kelompoknya Indah ya. Tapi apakah tangan ini bisa mengukur suhu dengan baik itu? Jadi kita nanti uji dengan percobaan. Cara bersamaan Sekarang Ibu minta kelompok
3 membacakan hasil percobaannya. Suhu yang terasa pada wadah A. Ini yang wadah apa? Di wadah apa? Wadah A. Wadah A. Wadah A gimana rasanya? Tangan kanan terasa panas. Nah, coba perhatikan anak-anak yang lain ini hasil yang diperoleh oleh kelompoknya Anja. Ada yang sama nggak? Atau ada yang beda? Nah, siapa yang bisa membantu menyimpulkan? Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan adalah untuk mengukur suhu sebaiknya menggunakan alat atau ukur suhu yang tepat yaitu termometer. Karena indera praba tidak mengukur suhu secara tepat dan hasil yang diperoleh setiap orang bisa saja berbeda. Termometer yang dapat digunakan ada berbagai macam. Terima kasih Dwi, bagus sekali. Jadi Dwi tadi sudah menyimpulkan sampai dengan skala suhu ya. Apakah itu suhu? Siapa yang sudah dapat baca tentang ini? Ayo, siapa yang sudah dapat membaca dan mengerti tentang suhu? Marsha, bisa Kak bantu Ibu? Suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, bagus sekali ya. Jadi suhu itu katanya Marsha, derajat panas atau dinginnya suatu benda. Yang lain ada pendapat yang lain? Mungkin ada yang membaca dari sumber yang lain, mungkin dari suhu skala Celcius ke Reaumur atau sebaliknya, itu namanya mengonversi juga. Nah, kita akan coba ya mengonversi suhunya, tetapi kita harus membandingkan dulu. Kita harus mencari skala suhunya dulu. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada 4 termometer ya. Ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kita akan bisa mengonversi suhu. Jadi rumus yang kalian ingat itu sebenarnya yang ini ya, yang paling atas. Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ini ada soal. Sekarang silahkan kalian yang mengerjakan dulu. Ya, silahkan dikerjakan dulu. Dibagi 5. 30/5. Berarti berapa? 86 derajat. 86 derajat. Fahrenheit. Berarti jawabannya adalah 86. 86 derajat. Mana sih? Sampai di sini ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Udah bisa semua? Mengerti. Enggak, Bu. Pintar-pintar ini kalau aktif-aktif begini, gurunya jadi ikut aktif ini, ikut semangat. Dan berarti sudah clear ya, sudah bisa ya, seandainya ketemu soal seperti ini, kalian pasti bisa menjawabnya. Ya. Nah, dengan keterbatasan waktu kita hari ini, maka kita akan tutup. Nah, sebelum tutup pembelajaran, nah, yang pertama kita akan merangkum kegiatan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Rangkuman pembelajaran hari ini yaitu untuk mengukur suhu badan atau suhu suatu benda. Kita harus menggunakan termometer karena tangan tidak mampu mengukur dengan tepat. Keempat termometer itu memiliki perbandingan skala suhu yang berbeda-beda. Iya. Sudah, Satya? Sudah, Bu. Iya, bagus ya. Jadi kita hari ini sudah mempelajari apa alat ukur yang tepat untuk suhu, kemudian jenis-jenis termometer dan skala suhu ya. Kalau tadi cuma Sati aja yang merangkum, sekarang Ibu minta kalian semua menuliskan apa secara singkat pembelajaran kita hari ini di Google Jamboard-nya. Ya, silakan. Linknya sudah Ibu kirim. Ya, boleh. Nanti dipelajari lagi ya jenis-jenis termometernya. Nah, untuk menilai pengetahuan kalian, Ibu membuatkan kuis di Google Form. Kalian hanya punya batas waktu mengerjakan 1 jam. Ya, 1 jam saja, jadi nggak boleh sampai sore. Jadi hari ini harus selesai. Nanti linknya akan Ibu kirimkan di Google Classroom. Ya, jadi kerjakan dengan baik, hanya 5 soal. Hanya 5 soal, kalian pasti bisa jawab kalau hari ini belajar dengan baik.
Nah, untuk hari ini sampai di sana dulu materi kita kali ini. Nah, kemudian untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penguaian. Karena hari ini pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik, kita akan bersyukur ya. Kita kembali karena tadi membuka dengan doa. Hari ini kita juga akan menutup dengan doa ya anak-anak ya. Silakan siapkan diri dulu untuk berdoa. Marilah kita berdoa untuk hari pembelajaran ini. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Nah, Ibu tunggu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap menjaga diri, tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan.